Lahan peta program Koperasi Siambul Abadi pada tahun 2015. Masyarakat Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, bahwa lahan tersebut telah dijual belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lahan program koperasi yang memiliki Badan Hukum Nomor 189 BH Perindakop UKM 9/2023, yang beranggotakan sebanyak kurang lebih 125 anggota yang merujuk dari Surat Keputusan Koperasi Siambul Abadi yang berkedudukan Kantor Koperasi Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu. Hal ini disampaikan oleh Sarjono kepada awak media, Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Nah, terkait dengan langkah, ini kan sebenarnya bukan konflik lahan, Pak. Ini adalah penyalahgunaan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh oknum desa terkait dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Sarjono, bagaimana memperjuangkan tanah untuk masyarakat. Tetapi ada beberapa oknum yang melakukan jual beli. Itu langkah yang kita lakukan adalah meminta kepada pihak desa untuk segera menyelesaikan ini. Bagaimana penyelesaian yang mereka harus selesaikan, karena memang kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah desa, tentu tidak akan ada jual beli ataupun pelepasan hak antara siapa dengan siapa terkait dengan lahan yang sudah lama diperjuangkan oleh Pak Sarjono tentu. Surat itu juga akan kita tembuskan ke tingkat kecamatan dan bahkan nanti akan kita masukkan ke tingkat kabupaten supaya ini menjadi atensi dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan. Itu kira-kira. Kalau untuk surat sebenarnya kita sudah bersurat ke beberapa oknum, nama-nama yang diduga mendapatkan hak atas tanah tersebut, tetapi ada beberapa memang mempertanyakan dan itu diketahui oleh desa. Itu kalau surat resmi kepada desa memang belum kita kirimkan, tetapi dalam minggu ini akan segera kita kirimkan kepada desa supaya menjadi atensi. Nah, sebenarnya dalam beberapa aspek ini bisa kita tarik 3 aspek hukum, Pak. Ya. Ada namanya aspek hukum administrasi, ada namanya aspek hukum pidana, ada juga namanya aspek hukum perdata. Nah, kita akan pilih nanti mana fakta-fakta yang memang betul-betul bisa kita tarik ke ranah pidana yang berpotensi kepada pemenjaraan, dan juga mana kita tarik ke ranah perdata dalam hal ganti kerugian, dan juga mana nanti ranah administrasi. Administrasi ini adalah kalau memang beberapa surat tersebut sudah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, kita minta untuk segera dilakukan pembatalan, karena kan ada surat-surat yang tidak sesuai penerbitannya dan dilakukan ilegal. Itu kira-kira, Pak. Nah, yang jelas pemerintah desa itu merupakan skala pemerintahan yang tingkat kecil. Jadi kalau pemerintah desa mengabaikan ataupun tidak respon terhadap somasi, kita akan buat laporan. Baik itu nanti laporan pidana, dan juga kita akan tembuskan ke Ombudsman bagaimana harusnya sikap dari pemerintah dalam hal pelayanan publik. Karena ini kan pemerintah desa selaku lembaga yang bertugas dalam menjaga ketertiban desa harusnya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan konflik-konflik supaya tidak berlanjut, supaya nanti terjadi ketertiban di masyarakat. Karena kalau pemerintah desa tidak merespon ini, sama saja pemerintah desa membiarkan konflik terjadi dan gejolak terjadi. Bisa jadi nanti pemerintah desa kita demo, kita geruduk karena tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Itu, Pak. Objek sekitarnya berapa? Sekitar ratusan hektar pokoknya, Pak. Ratusan hektar yang sudah kita apakan. Yang jelas dari ratusan hektar tersebut beberapa oknum melakukan penguasaan, ada yang di atas puluhan hektar, ada yang bahkan beberapa hektar, tetapi nanti desa yang seharusnya lebih tahu kenapa proses jual beli tersebut kepada beberapa oknum masyarakat. Nah, yang jelas ketika periode pemerintahan pada waktu oknum kepala desa tersebut, ada beberapa lahan tersebut diketahui oleh oknum pengurus desa ataupun kepala desa bagaimana proses peralihan hak tersebut antara beberapa masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang jelas ini adalah oknum yang menjabat di periode tertentu dan kita sudah pegang nama tersebut. Lahan ini sebenarnya melalui koperasi dan sudah ada SK Datimnya, tetapi lahan tersebut justru dilakukan penyalahgunaan oleh beberapa oknum kepala desa sehingga ada masyarakat lain dan bahkan masyarakat yang bukan dari Desa Siambul memiliki lahan tersebut. Yang pertama, harapan kita bertobatlah, itu yang pertama. Yang kedua, kepada ini segera ditindaklanjuti kepada si penjual, bagaimana dia melakukan jual beli terhadap lahan yang ilegal tersebut. Karena kalau tidak ada nanti etikat baik, tentu nanti upaya hukumlah yang akan memaksa mereka menyerahkan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, cepat atau lambat proses ini akan berjalan dan mereka akan menanggung akibatnya jika tidak bisa menyelesaikan dengan penuh etikat baik terhadap permasalahan pertanahan ini. Tim Investigasi 86, Rolijan, melaporkan.